Perkenalkan, nama saya Putri Junisya Mapa. NIM saya 199010006. Saya dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Bahaya Alkohol dan Cara Pemeriksaannya. Nah, siapa di sini teman-teman yang selalu mengonsumsi alkohol tapi tidak tahu bahayanya bagi kesehatan tubuh? Nah, untuk mengetahuinya, simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, pasti masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang apa sih alkohol itu. Nah, menurut salah seorang ahli yaitu Nurwijaya, ia mengatakan bahwa minuman beralkohol itu adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau yang biasa kita sebut dengan grain alkohol. Nah, mengapa si Nurwijaya mengatakan demikian? Karena hal tersebut disebabkan oleh etanol yang ia gunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman tersebut, bukan metanol atau alkohol lainnya. Nah, sedangkan menurut ilmu kimia, alkohol ini adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil, yaitu OH- yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum batasan-batasan dalam mengonsumsi alkohol? Nah, jika kita seorang peminum, kita wajib tahu agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Jika kita seorang peminum yang aktif, kita dalam seminggu itu tidak boleh mengonsumsi alkohol secara terus-menerus. Dalam seminggu itu maksimal kita punya 2 hari libur dalam mengonsumsi alkohol agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, sedangkan dalam mengonsumsi alkohol pada perempuan dan laki-laki itu punya batasan yang berbeda. Untuk resiko yang rendah pada perempuan dia kurang dari 2 minuman standar per hari, sedangkan pada laki-laki dia kurang dari 4 minuman standar per hari. Untuk yang berbahaya pada perempuan 2-4 minuman standar per hari, sedangkan laki-laki 4-6 minuman standar per hari. Nah, untuk yang merusak, dia bagi perempuan lebih dari 4 minuman standar per hari, sedangkan laki-laki lebih dari 6 minuman standar per hari. Nah, contohnya minuman keras yang paling banyak dikonsumsi itu biasanya bir. Jadi maksimal itu 240 sampai 280 ml, yang artinya 1 gelas belimbing yang kecil itu atau setengah gelas besar. Yang kadar alkoholnya itu maksimal 3-4%. Nah, jadi teman-teman dapat lihat di gambar, ini adalah gambar perjalanan alkohol di dalam tubuh kita. Dia mulai dari mulut, terus ke usus besar, usus kecil, peredaran darah, lalu ke otak dan hati. Jadi, jika kita mengonsumsi alkohol secara berlebihan, akan banyak sekali dampaknya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya ini adalah akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol. Dia terbagi menjadi 3, ada gangguan fisik, jiwa, dan Kamtibnas. Nah, pada fisik itu dia biasanya bagi orang peminum itu biasanya paling banyak berdampak bagi hati, bagi jantung, pankreas, dan akan menyebabkan stroke, penglihatannya kita kabur, pendarahan kerongkongan, gangguan pernafasan, detak jantung tidak teratur, luka di dalam organ pencernaan, lemahnya otot-otot kita, luka di dalam usus halus, dan impotensi bagi pria dan kemandulan bagi wanita, juga osteoporosis. Lalu pada gangguan jiwa, dia dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan. Biasanya kan seperti itu, jika orang mabuk itu dia tidak ingat akan kejadian-kejadian yang dia lalui. Lalu kemampuan belajar dan kemampuan jiwa tertentu lainnya. Lalu pada gangguan Kamtibnas, dia perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan
perhatian terhadap lingkungan juga terganggu ya. Memang pada dasarnya orang mabuk begitu ya, yang kita bicarakan apa yang dia tanggapi apa. Lalu dia akan menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif, dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Biasanya jika orang mabuk dia akan memukul orang, dia akan membuat keributan dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui kadar alkohol di dalam tubuh? Nah, tentunya untuk melakukan sebuah pemeriksaan, kita membutuhkan yang namanya sampel. Nah, inilah dia sampel-sampel yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kadar alkohol di dalam tubuh. Ada nafas, darah, urin, air liur, dan rambut. Nah, ini dia alat alkoscan yang paling banyak digunakan saat ini karena dia sangatlah praktis dan hanya menggunakan sampel nafas. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan alat, lalu kita pasang mouthpiece pada alat. Mouthpiece ini adalah tempat kita untuk meniup. Lalu kita tekan tombol OK sampai terlihat tanda ready pada alat. Lalu kita anjurkan si pasien untuk meniup. Nah, tiupannya itu harus panjang, dia selama 2 detik sampai terdengar suara klik pada alat. Lalu kita tunggu sampai alat tersebut mengeluarkan hasil kadar alkohol dalam tubuh kita. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.